Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Amelia dengan NIM 2121063. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aksiologi dengan tema kaitan aksiologi dengan nilai. Berbicara mengenai filsafat, maka akan selalu terkait dengan masalah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ketiga elemen ini selalu terkait satu sama lain, maka akan terasa janggal ataupun kurang apabila kita hanya membicarakan pada salah satu sisi saja. Di sini sebelumnya akan dikemukakan makna dari filsafat dan sifat-sifatnya. Kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos di sini yang berarti suka, cinta, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga jika digabungkan keduanya, maka memiliki arti cinta kepada kebijaksanaan. Selanjutnya, beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh para ahli filsafat. Di antaranya yaitu, yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Maksudnya adalah informal sebagai suatu kepercayaan dan lain-lain sebagai suatu pegangan dan dasar kehidupan. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang kita junjung tinggi. Ini adalah arti formal dari berfilsafat itu sendiri. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Maksudnya adalah filsafat berusaha untuk mengkombinasikan hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam. Yang keempat, filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Maksudnya adalah ini menjadi fungsi filsafat karena hampir semua ilmu ataupun para ahli menggunakan analisa logis dalam menjelaskan buah pikiran dan analisanya. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya pula oleh ahli-ahli filsafat. Maksudnya adalah filsafat mendorong penyelidikannya sampai kepada soal-soal yang paling mendalam sekaligus dari eksistensi manusia. Nah, dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli filsafat tersebut, maka secara umum orang yang memberikan beberapa ciri dari filsafat dan juga memiliki keterkaitan dengan beberapa definisi di atas, yaitu kritis, radikal, sistematis, serta menyeluruh. Kritis dalam hal ini maksudnya adalah seorang yang bersifat atau berpikir akan selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap janggal atau segala fenomena kehidupan yang ada. Kemudian radikal. Radikal dalam hal ini merupakan sesuatu yang dipertanyakan bersifat mendalam sampai pada akar-akarnya untuk menemukan hakikat atau esensi dari yang ada. Seperti hakikat kebenaran itu seperti apa sih? Hakikat keadilan itu seperti apa? Dan lain sebagainya. Kemudian sistematis. Seorang filsuf dalam menghadapi persoalan atau ketika ia berfilsafat, maka diusahakannya sebuah sistem penyelesaian yang runtut, kronologis, sistematis, ataupun teratur, sehingga menemukan benang merah atau penyelesaian dari persoalan tersebut. Kemudian menyeluruh. Pada bagian ini dituntut sebuah usaha penghayatan yang menyeluruh dan luas, sehingga dalam sebuah analisa tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sempit. Berikutnya ada tahapan manusia dalam membangun budaya. Dalam tahapan manusia ini ada beberapa 3 tahapan, yaitu mistis, ontologis, dan fungsional. Mistis, manusia membangun dunianya berdasarkan hal-hal supranatural. Rasional manusia pada pandangan ini tidak bisa dianggap lebih ke mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif. Namun tujuan-tujuan dari pikiran semacam ini adalah ketenangan, keteraturan, dan stabilitas, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Dalam lingkup ini kita bisa menyaksikan berbagai ragam mitos, kepercayaan orang terhadap ratu pantai selatan, kepercayaan adanya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh benda-benda khusus atau benda-benda keramat.
Dalam kata lain, suatu usaha yang dibangun atas dasar keyakinan-keyakinan yang bisa menghubungkan pribadi dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang menjanjikan dan dipercayai mendatangkan pertolongan dan keselamatan adalah sebuah usaha mistis. Kemudian, ontologis. Manusia berusaha untuk menjangkau segala hal yang membuat dirinya penasaran. Namun, dengan kemampuan akal yang dimilikinya, manusia berusaha mengetahui tidak hanya hal-hal yang bersifat indrawi saja, tetapi juga hal-hal yang bersifat metafisik yang mengatasi manusia sendiri. Pemikiran ini biasa disebut sebagai perpindahan dari mitos ke logos atau pengetahuan. Manusia pada tahap ini selalu mencari dan mempertanyakan pengertian dari segala sesuatu di sini. Manusia mengambil jarak dari objek yang ditelitinya, berbeda dengan mistis, di mana manusia ikut dan larut, berpartisipasi dalam daya-daya yang meresapi alam dan manusia. Pada tahap inilah awal kemajuan yang dicapai manusia dalam peradaban-peradaban yang ada. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi adalah cerminan dari sikap ontologis yang selalu ada dalam diri manusia dan akan selalu mendobrak hal-hal yang berbau mistis yang terkesan tidak memuaskan atau tidak rasional. Kemudian pada tahap fungsional, manusia tidak puas dengan pengetahuan untuk pengetahuan, tetapi sejauh mana pengetahuan yang telah dicapai bisa difungsikan dalam kenyataan yang ada. Manusia pada tahap ini tidak puas dan merasa belum cukup bila hanya mengetahui tanpa merealisasikan apa yang telah didapatkannya dalam bentuk pengetahuan menjadi wujud yang fungsional dan praktis. Pada tahap inilah muncul berbagai problem antara kemanusiaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Contohnya, yang nyata akhir-akhir ini adalah masalah klonase, pembuatan senjata pembunuh massal seperti bom atom, nuklir, kimiawi, biologis, yang tidak bisa juga membunuh lawan-lawan yang dituju, tetapi bisa juga membunuh pihak ketiga yang tidak bersalah, bahkan dirinya sendiri pun bisa terbunuh. Maka, teknologi semacam ini tidaklah perlu diciptakan, apalagi sampai dikembangkan, karena merugikan banyak manusia. Pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan dampak seperti ini seharusnya dikubur oleh manusia, karena akan menghilangkan sisi transenden dari manusia, yaitu sifat kemanusiaan itu sendiri. Nah, dari sinilah kita seharusnya bisa menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hal-hal yang lebih positif, selalu menguntungkan manusia. Perkembangan ilmu dan teknologi telah merubah pola kehidupan manusia ke arah yang lebih praktis, pragmatis, fungsional. Namun, seharusnya ia juga bisa merubah pola hidup tersebut menuju hal-hal yang lebih etis, manusiawi yang menyamankan, mengamankan, membahagiakan, dan menenteramkan manusia sendiri sebagai subjeknya dan sesamanya. Selanjutnya, pembahasan mengenai aksiologi. Pembahasan menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Maksudnya adalah pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, malah menimbulkan bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.